biarkan ku harus bertahan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di uji coba podcast SMPN 1 Kajen. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu, yaitu guru IPA SMP 1 Kajen, yaitu Bapak Haryadi. Ya. Selamat siang Bapak Haryadi. Selamat siang Pak Eri. Ya, selamat bergabung, bertemu kembali dengan bincang-bincang santai terkait dengan pembelajaran daring untuk hari ini. Ya, dalam siaran uji coba ini kita masih dalam suasana pandemi ya, dimana kita masih dihadapkan dengan keadaan dimana kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan siswa-siswa kita. Tentunya di sini kita akan berbincang-bincang bagaimanakah kiat-kiat dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pak Haryadi selama ini dalam rangka mensiasati PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Monggo Pak Haryadi, mungkin kiat apa saja yang panjenengan laksanakan dalam rangka mensiasati PJJ ini supaya PJJ bisa berjalan dengan baik dan tanpa halangan suatu apapun dan bisa diikuti oleh seluruh siswa kita. Monggo Pak. Iya. Oke, selamat siang anak-anakku sekalian, selamat siang Bapak Ibu Guru, selamat siang teman-teman semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan suka duka dalam pembelajaran daring hari ini. Gini Pak Heri, beberapa hari yang kira-kira sudah 2 minggu ini Pak Heri, saya melakukan pembelajaran daring khususnya untuk mata pelajaran IPA. Itu kalau IPA biasanya saya setiap jam pelajaran IPA mesti mengadakan konferen telecom, bisa kadang-kadang menggunakan Zoom, kadang-kadang menggunakan Google Meet, kadang-kadang juga menggunakan Microsoft Teams Pak Eri. Tetapi kendalanya Pak Eri, akhir-akhir ini itu saya amati partisipasi anak-anak yang mengikuti pembelajaran Zoom ini kok menurun drastis. Dulu awalnya itu satu kali pertemuan bisa mencapai 97 orang, kemudian buka sesi kedua 97 orang, kemudian terus berjalan beberapa minggu. Nah, akhir-akhir ini tinggal sekitar 47. Separuh dari siswa Pak Arya. Tadi pagi saya mengadakan meeting, pesertanya itu tinggal sekitar 36 orang. 36. Gimana itu Pak Edi coba? Kendala kayak gitu gimana? Ya mungkin gini Pak Aryadi ya. Kemarin saya juga berdiskusi dengan adik saya yang ada di Surabaya. Dan saya tanyakan juga bagaimanakah kegiatan atau pelaksanaan PJJ di Surabaya. Ternyata itu kejadiannya sama Pak Ar, yaitu malah di sana itu banyak sekali siswa yang tidak bisa mengikuti PJJ. Alasannya apakah sudah jenuh atau sudah bosan gitu Pak Ar ya. Nah ini kita perlu melakukan suatu trik-trik baru ini Pak Ar nampaknya. Apakah kita perlu siasati dengan reward tentunya Pak ya, kita kasihkan apa itu hadiah mungkin supaya mereka lebih semangat. Namanya ini langkah-langkah ini belum kita laksanakan Pak Arya. Iya. Menurut Pak Ari sendiri gimana ini? Kalau menurut saya sih perlu adanya reward ini nampaknya. Kalau dari segi jenuh mungkin anak ya sudah jenuh juga, tiap hari ketemu laptop, komputer dan di otaknya kurang happy. Beda kalau mereka main game. Main game itu sampai dengan berjam-jam. Iya, sampai jam 12 malam aja kuat ya. Oh, kuat iya, karena happy otaknya itu rasa happy Pak. Nah, mungkin langkah yang bisa kita lakukan terobosan mungkin dengan ngasih reward itu Pak. Apa kita kasih pulsa gratis atau kita kasih
tas gitu. Sia- seperti sia-sia ya. seperti kuis yang namanya kita harus lakukan ini Pak. Monggo Pak. Baik, itu termasuk juga salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi siswa di dalam mengikuti pembelajaran daring. Jadi memang saya mengamati itu Pak Heri, mungkin dulu ketika awal-awal itu bisanya banyak pesertanya karena masih semangat ya. Masih semangat sekali, masih menggebu-gebu gitu Ya. Padahal saat itu malah belum ada bantuan kuota itu. Iya. Kuotanya belum ada. Nah sekarang setelah dapat bantuan kuota malah jumlah pesertanya yang ikut Zoom sedikit, sehingga saya juga ngecek sama anak-anak mengapa sih kok yang mengikuti Zoom ataupun Google Meet itu kok nggak banyak, itu penyebabnya apa. Saya beberapa waktu tanya kepada anak-anak. Jadi kendalanya memang bermacam-macam. Dulu sebelum ada bantuan kuota itu kendala utamanya, Pak saya nggak punya kuota sehingga nggak bisa ikut gitu. Atau pada saat ini saya mengadakan meeting gitu, ada anak-anak yang WA lewat Japri, Pak saya nggak bisa ikut ya karena pas kuotanya habis, belum beli kuota gitu. Akhirnya saya maklumi. Nah kemudian di akhir-akhir ini kan saya yakin semuanya sudah punya kuota yang belajar itu kan ya. Padahal kuota belajar itu yang 30 giga atau 25 giga yang anak-anak yang untuk belajar itu dari Kemendikbud itu yang Pak dari ya. Kemendikbud kan katanya malah bagus untuk ini, untuk Zoom ya, untuk Zoom khusus itu untuk bagus. Zoom. Ya, untuk Zoom itu bagus, untuk Google Meet juga bagus. Tapi Ya. mengapa ketika diadakan Zoom dan Meet kok anak-anak yang ikut nggak banyak? Nah, Iya, setelah saya malah tanya, sedikit ya. tapi saya tadi juga chattingan sama anak, mengapa kok anak nggak ikut? Nah, saya tanya, sudah dapat bantuan kuota apa belum gitu. Tapi ternyata anaknya jawab, belum Pak, wong nomornya yang dikirim ternyata tidak aktif. Jadi anak itu ingin ikut, tapi ternyata kendalanya masih di kuota. Sehingga tadi anak kelas 9 tadi memang bilang, Pak kuotanya nggak aktif, sehingga bantuannya belum nyampe. Akhirnya termasuk juga kendala. Nah kemudian lagi nih Pak Heri, mungkin ya itu termasuk terobosan baru, setelah semuanya dapat kuota, bantuan kuota kan otomatis tidak ada alasan lagi kan ya, tidak ada untuk alasan tidak lagi. bisa ikut Zoom. Kemungkinan Bapak Ibu guru kurang menarik di dalam mengadakan Zoom itu. Perlu adanya inovasi yang lebih, atau inovasi yang masih baru, yang ada terobosan baru sehingga dapat meningkatkan minat ini Pak Arya. Tiap hari Zoom terus, atau kita ada terobosan baru lagi yang perlu kita lakukan ini Pak Ar. Nanti kita bisa berkoordinasi langsung dengan tim IT. Ini nampaknya kita nanti bisa koordinasi langsung dengan Pak Imam atau Pak Nevi ini nanti Pak Ar. Kita nanti juga dari teman-teman katanya kalau kiranya ada permasalahan yang dihadapi dengan PJJ, nah, dari tim IT SMPN 1 Kajian siap untuk membantu Pak Ar ya. Jadi apakah kita jangan Zoom terus, atau kita lakukan dengan kuis misalnya, seperti Wises misalnya gitu ya. Ya, atau dengan lomba gitu ya. Ya. Gitu Pak Ar. Perlu juga itu seperti yang saya katakan di awal Pak Ar, perlu adanya rewards misalnya bagi anak-anak yang meraih PTS tertinggi, dapatkan flash disk ya, dengan kapasitas misalnya kemarin 256 giga itu ya. Supaya menarik, itu murah sebenarnya Pak Ar. Sekarang harga-harga elektronik murah ya. Atau ada juga perlu terobosan ini dari yang kemarin dibicarakan dengan pihak perpustakaan digital. Apakah nanti perpustakaannya bisa diakses dari rumah atau menjam buku dari rumah itu Pak. Itu kita perlu inovasi terbaru. Ya, sambil kita berbincang Pak Ar, kita tengok live chat yang ada di channel kita Pak Ar pada perbincangan pada siang hari ini. Live chatnya itu bisa kita lihat bersama Pak Ar. Yang pertama dari Niti Setiasih, ya, salamnya selamat pagi Pak Kaji ya. Iya, selamat pagi, selamat bertemu dalam obrolan terkait dengan bincang-bincang
pembelajaran daring Bu Niti. Iya. Kemarin sudah diawali nih Bu Niti sama Bu Erina ya, beberapa hari yang lalu. Ya, yang kedua ini dari Bu Ika Hadiana P. Ini siapa Pak Arya? Ini belum kenal nih namanya Bu Ika. Bu Ika itu siapa ya, Bu Ika ya? Ya, mohon kepada Bu Ika ya biar kami lebih mengenal. Ya, kalau bisa kasih tempat mengajar, alamatnya di mana Bu Ika Hadiana P. Ya. Iya. Dan chat yang kedua juga nih dari Bu Niti nih. Niti Setiasih. Itu botol 2 di meja apa Pak Kaji? Kayaknya bermanfaat untuk kesehatan. Iya. Ini saya tuh lihat botol ini itu beberapa hari kok di sini terus, ini untuk pajangan apa untuk apa saya juga belum tahu. Itu dari endorse itu Pak Her ya, itu endorse dari sponsor ya, lemon nih ya. Itu saya lihat kok itu ada di situ beberapa hari. Apa untuk siapa gitu kan? Itu endorse dari sponsor Lemoni atau dari beberapa teman yang ingin mengendorse, kami persilakan. Atau ada yang memberikan apa namanya endorse yang bisa kami gunakan untuk rewards Pak Her ya, untuk rewards untuk siswa misalnya, atau rewards buku pelajaran atau apa yang bisa kita gunakan untuk menambah semangat anak-anak dalam belajar. Apa kita ada yang mau ngasih endorse dari toko tas misalnya? Iya, bagus itu. Iya, endorse itu perlu ini endorse ya, atau dari pihak-pihak percetakan misalnya seperti pensil, pulpen itu sangat berguna untuk kegiatan belajar itu. Terima kasih. Kalau ribet kelihatannya yang menarik masa-masa kayak gini anu nih Pak, kuota. Kuota itu kelihatan menarik sekali, ribetnya kuota berapa, 1 giga, 2 giga, 3 giga bermacam-macam. Oke, silakan dari teman-teman yang mau endorse itu. dari toko ponsel ya, yang bisa ikut menyemangati anak-anak dalam belajar seperti kuota. Ini saran dari Pak Aryadi. Kalau kuota kelihatannya tertarik, banyak yang tertarik ini karena terutama anak-anak yang di rumahnya nggak punya wifi, pakainya kuota, dan ternyata apa ini yang kuota belajarnya itu terbatas, yang dipakai untuk reguler kan hanya 5 giga ya. Yang 5 giga yang bisa dipakai untuk ini apa? YouTube. Iya, ya, untuk yang itu. umum itu. Ya. Termasuk Google Form juga kan yang lewatnya yang 5 giga itu. Ya, seperti perbincangan kita pada siang ini Pak Arya bisa diakses hanya lewat kuota-kuota yang 5 giga itu. Jadi nggak bisa yang lewat ya, yang untuk pembelajaran. Oh gitu ya. Nah, itu termasuk kendala juga. Jadi ada bantuan tapi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal ya. Iya, itu. Akhirnya nanti setelah 1 bulan hangus sendiri kan itu. Iya. Eman ya. Ini chat juga ini dari Bu Ika Hadiana. Jawabannya iya. Iya. Selamat. Siapakah dia ini Bu Ika Hadiana? Kalau Bu Niti Setiasih sudah kita kenal bersama ya. Iya. Namanya sudah melalang buana seantero Kabupaten Pekalongan. Ya, terutama di MGMP IPA. Iya. Ya. Terima kasih Bu Niti. Ya. Kalau ini apa, obrolan kita seperti ini kita isi dengan menggunakan materi pembelajaran gitu, kira-kira anak-anak bisa nggak ya? Bisa Pak Har, bisa. Kita live di sini itu masih menggunakan OBS. Jadi OBS ya? Itu Open Broadcast System atau software, di mana Open Broadcast ini bisa kita koneksikan, kita hubungkan dengan berbagai macam aplikasi yang ada. Misalnya kalau kita ingin live lewat Zoom ya, kita bisa langsung live lewat Zoom, atau kalau kita ingin browsing misalnya kita menerangkan materi PowerPoint ataupun PDF, ini bisa lewat channel kita di sini juga bisa Pak Ar. Iya. Jadi, seperti di depan ini saya banyak sekali laptopnya Pak Ar. Ini ada di depan saya ada 3 tablet. Yang di depan saya ini khusus untuk remote itu untuk mengendalikan sistem yang ada di server. Jadi di sini kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin menampilkan PowerPoint, kita ingin menampilkan Windows Explorer, bisa lewat ini. Atau kalau ini bisa diganti, kalau
Bapak Ibu guru yang hadir di sini bisa atau mempunyai laptop, bisa kami koneksikan dengan server kami tentunya. Bisa berarti ya. Ya, nanti bisa digunakan untuk kegiatan KBM. Oh iya, Ya. makasih Pak. Mas Jadi Iri. tidak hanya untuk podcast saja, nanti bisa untuk kegiatan KBM ya, Oke, bagus gitu itu. Pak. Kalau itu bisa nanti suatu saat pas jadwal IPA saya akan mencoba ini podcast ini kita isi dengan Iya. menggunakan materi sehingga saya punya bayangan berarti kapasitasnya akan bebas. Ya, terbatas. ya. Karena kalau Zoom itu awal-awal itu saya harus membaginya menjadi 2 sesi Pak Eri. Ya, Karena ya. kapasitasnya 100 orang Ya, ya. harus dibagi 2 sesi itu saja kalau sudah mencapai 90 atau 80 berapa udah Ya, drop. udah Ya, sulit. nggak bisa. Pak nggak bisa masuk itu. Terus saya coba kemarin pakai Google Microsoft Teams ya. Nah, pakai Microsoft Teams saya coba itu kapasitasnya bisa banyak. Tapi ternyata kendalanya apa? Delay-nya panjang. Ya, ya. Delay-nya lebih lama itu. Tak coba anak-anak gitu. Ketika saya tanya sama anak gitu, saya tanya anak kok nggak ada yang jawab. Jawabnya nanti beberapa menit baru anak-anak ada yang jawab gitu. Kemudian ketika saya kemarin pakai Google Meet itu kapasitasnya juga terbatas Pak Eri. Katanya sih 100 tapi ternyata 80 aja yang mau masuk udah kesulitan. Nah, kalau ini kayak gini pakai apa ini? Podcast Ya. kayak gini ini bebas tak terbatas ya. Berapapun orangnya kan Bebas. bisa masuk. Ya, untuk apa namanya kan biasanya kita ingin mengetahui imbal balik atau apa interaksi dengan siswa. Kita nanti kalau live chat begini Pak Har bisa kita gunakan aplikasi yang lain. Misalnya Pak Har ingin memberikan umpan balik kepada siswa misalnya. Itu ada aplikasinya sendiri, ada, bisa gitu. kami sediakan nanti. Itu misalnya Pak Har menerangkan tentang misalnya tentang Saat ini tentang listrik, hukum Pak. Ohm misalnya hukum iya. Ohm. Nah, misalnya menerangkan tentang hukum Ohm, Pak Har mengasih soal di mana si soal tersebut siswa disuruh mencari misalnya berapakah hambatannya. Nah, ini bisa kita gunakan aplikasi tambahan Pak Har, bisa. Gitu ya. Nanti bisa kami sediakan supaya ada interaksi yang enak ya. Jadi tidak hanya apa namanya itu menerangkan saja, langsung langsung diketahui juga. Misalnya si A jawabannya benar apa salah, nanti Pak Har bisa koreksi di aplikasi tersebut. Iya, kita lihat Ya. dulu Pak Eri ada chatting dari teman-teman Iya, ini dari Bu Niti nih. Tanya untuk itu Pak Haji, kesulitan melaksanakan PJJ, terus anak yang tidak bisa melaksanakan PJJ secara daring apa yang dilakukan. Jadi ini Pak Eri, memang tadi kesulitan itu tetap ada. Yang pertama untuk yang menggunakan yang saya lakukan selama ini kan saya menggunakan Google Classroom. ya Jelas. Classroom. Saya punya kelas 9A, 9B, 9C, 9D, EF semuanya komplit dengan fitur-fitur fitur yang pertama materi saya isi gunakan untuk materi, kemudian tugas khusus untuk tugas, PH khusus untuk PH, kemudian nanti ada PTS, PAS. Itu isinya tiap-tiap kelas ada seperti itu. Nah, kemudian selain itu saya akan mengadakan Zoom tadi yang tiap-tiap sesuai dengan jadwal saya. Ya, Itu jadwal saya tak isi itu. Nah, kemudian ada kendala-kendala. Kendalanya apa? Ketika kalau anak-anak itu sulit untuk mengikuti Zoom atau meeting, maka materi itu saya upload PowerPoint-nya itu, saya buat PDF, saya upload ke dalam Google Classroom. Masuk sana, sehingga anak-anak yang nggak bisa ikut tatap muka daring, maka dia bisa membaca sendiri di situ. Ya, Itu ya. salah satu cara untuk mengantisipasinya. Yang kedua, kalau ternyata anak itu kok nggak bisa juga Google Classroom, maka materi PDF tadi tak upload di WA. Chat, Jadi ya, saya WA punya grup WA kelas 9A sampai 9F, WA IPA gitu, satu grup. Ya. Itu tak upload di situ. Hanya kendalanya kalau sudah ngupload itu kan nanti minggu yang kemarin udah sudah teratas, terus hilang, nyarinya susah. terbang tinggi. Iya, udah terbang, nyarinya susah. Nah, maka bisa dibuka di Classroom yang punya Classroom. Jadi itu menyiasatinya seperti itu. Kemudian bagaimana untuk anak-anak yang kesulitan ketika mendapatkan penjelasan terkait materi IPA? Saat ini materi IPA yang susah itu kelas 9 kan listrik Pak
Ya, listrik. Jadi ada listrik statis, ada listrik dinamis. Dinamis, ya. Semuanya materi itu masuk materi-materi yang berat lah. Iya, itu berat. Tidak cukup untuk dijelaskan dengan Teori. saja, tapi perlu dipraktekkan. Itu saja nanti kalau keluar soalnya juga Susah, cara ya. mengerjakannya. Gimana itu? Makanya saya juga berpikir kalau sekedar PowerPoint tak kirim gampang. Tapi ketika ada latihan-latihan soal, saya buat latihan-latihan soal gitu, tak kirim ke anak itu banyak yang nggak paham. Udah tak beri contoh satu, ini cara mengerjakannya gini, anak-anak susah. Nah gimana? Nah saya juga berpikir gimana caranya ya kok menerangkan kepada anak dengan model daring. Sementara saya harus menjelaskan cara mengerjakan soal itu kan harus pakai papan tulis. Iya. Kalau pakai papan tulis kita susah. Sebenarnya sih bisa nulis di laptop, tapi nulis di laptop susah sekali ternyata. Nulis di laptop yang pakai rumus, pakai kuadrat akar susah. Nah, maka kemarin kan saya pernah mengusulkan sekolah untuk menyediakan tablet pen itu loh. Ya kalau bisa malah sekolah itu saya juga nyarankan karena semuanya serba digital. Kita nampaknya perlu juga yang namanya interaktif whiteboard Pak Har. Ya, interaktif whiteboard seperti di TV-TV itu kalau layar TV disentuh itu langsung berubah misalnya kita nulis dulu. Ya, tapi harganya Pak Har, itu sampai dengan 88 juta. Kalau itu jambanya susah. Ya itu sudah saya susah. Ya sudah saya survei di beberapa toko online memang harganya segitu dan ada yang interaktif whiteboard per meter persegi itu 15 juta. Jadi tergantung kita butuhnya berapa. Yang per meter persegi itu 15 juta Pak. Jadi untuk seperti halnya kita berada di PC tetapi itu PC-nya di papan tulis kita pindahkan ke gitu. Nah, teknologi yang semacam ini yang perlu kadang-kadang kita punya ini Pak dalam rangka PJJ tadi. Iya. Tapi sayang harganya sangat mahal. Ya. Kalau gini Pak Iri, sementara kita mikirnya yang terjangkau oleh kita saja. Saya kira kalau tablet pen itu nggak mahal sih sebenarnya. Cuma sekitar 400 lah. 400 ribu. Saya tahunya itu kan dari anak saya. Anak saya kan kok pakai itu nulisnya kok bagus. Saya pernah punya itu Pak, tablet pen itu pernah punya. Nah karena kemarin kelihatannya kok ada yang pengajuan bersama dengan alat-alat ini tuh kita lihat ada tablet pennya 2, tapi sampai sekarang kok kelihatannya belum muncul apa sudah lupa sehingga nggak diadakan lagi ya sudah. Akhirnya ini nyiasati tadi Pak Iri melanjutkan yang tadi kesulitan saya mengajar ketika harus menerangkan penyelesaian soal yang menggunakan rumus-rumus panjang hitungan dengan bilangan-bilangan berpangkat, bilangan akar, kuadrat dan sebagainya gitu. Akhirnya saya nyari solusi gini. Soalnya itu ada PowerPoint, kemudian cara mengerjakannya tak tulis pakai HVS. Pakai HVS tak tulis pakai HVS biasa. Jadi kayak nulis di papan tulis itu, kemudian tak scan. Ya, scan di foto. Nah, tak scan, kemudian tak upload di PowerPoint-nya itu. Jadi ada soal, bawahnya cara mengerjakannya. Soal, bawahnya sebelumnya. Jadi satu soal nanti satu HVS cara mengerjakan yang panjang itu tak upload situ. Nah, kemudian nyiasati itu nanti kan anak itu membaca cara mengerjakan saja kan belum tentu nyambung betul, juga kan. Betul. Nah, maka akhirnya saya harus menyediakan waktu khusus untuk membahas itu. Jadi soal seperti ini, cara menjawabnya seperti inilah. Cara menjawabnya itu tak bahas di meeting itu, tak bahas. Dan ternyata itu efektif Pak. Jadi hasilnya lumayan bagus, ada peningkatan. Saya tahu dari sini. Awal mulanya saya memberikan soal, lihat tugas itu, tak beri soal. Itu pada saat tes yang pertama itu, PH yang pertama jam 10 pagi itu saya sampai 100 anak belum dapat anak yang tuntas. Sampai 100 anak itu responnya dilihat belum ada satupun yang tuntas. Padahal sisanya kan paling 192. Nah, kemudian ini gimana? Tak buka lagi jam sore. Silahkan dicoba lagi, kerjakan lagi. Tak buka sore sampai jam 4 sore. Jam 4 sore saya menemukan ada beberapa anak yang tuntas. Ada nilai 75, ada yang 80. Ada peningkatan. Nah, ada peningkatan untuk beberapa anak. Nah, kesimpulan saya ternyata susah itu anak-anak kalau membaca sendiri walaupun sudah diberi contoh. Nah, akhirnya salah satu cara tak buat tadi Pak Eri. Soal bawahnya tak beri cara mengerjakan ditulis di HVS tadi, diterangkan juga. Terangkan di situ
Demikian dan seterusnya berulang kali. Setelah itu baru saya buat tes lagi Pak Heri. Ternyata yang nilainya 80, 85 banyak sekali. Nah, berarti itu termasuk penemuan. Oh, kalau begitu untuk soal-soal yang susah, itu fisika, matematika, itu ternyata efektif ya. Ternyata efektif sekali itu dengan cara itu untuk menggantikan papan tulis Pak Heri. Karena mau nggak mau kita kan harus pakai papan tulis butuhnya. Papan tulis ya. Ini saya menemukan juga ini Pak Heri, ada ini dari sekolah lain. Saya dari sekolah lain itu dia papan tulisnya papan tulis langsung Pak Heri. Papan tulis langsung, terus kameranya itu dihadapkan ke papan tulis. Jadi guru itu nulis langsung di papan tulis, terus dihubungkan ke wifi dan ternyata juga jelas kelihatan gitu. Itu juga termasuk cara. Berbagai cara tentunya Pak Arya. Ini termasuk Bapak Ibu guru barangkali ada yang merasa kesulitan di dalam menjelaskan soal-soal yang sulit. Ini yang sudah saya coba, itu soal tadi tak jawab dengan menggunakan HVS saja, tulisannya yang agak besar pakai spidol kecil itu, terus di foto atau di scanner, kemudian dimasukkan ke PowerPoint di soal jawab, terus dijelaskan pada saat lewat Zoom tadi Pak Arya. Lewat Zoom itu. Tapi kendalanya kalau Zoom itu biasanya kan siswa itu harus mengikuti Pak Arya, sedangkan kadang-kadang siswa kan datang terlambat itu seperti biasalah. Iya, terlambat. Misalnya terlambat itu karena ketinggalan. Nah, ini seandainya ini Pak Arya kita memanfaatkan media yang kita punya melalui studio kita ini, kita bisa Pak. Jadi untuk anak-anak yang datangnya terlambat itu bisa mengakses malam hari bisa. Oh iya bagus itu bisa terrekod secara otomatis Pak. Iya. Ya memang betul itu. Ya. Kemarin ada saya ngadakan meeting sudah tinggal 5 menit baru masuk. Sudah tinggal 5 menit anak mau masuk baru tak admit klik. biar bombong lah mau masuk 35 menit mau masuk ya berarti anak masih ingin sebenarnya. Nah itu. Nah, ini berarti kesulitannya itu tadi tak atasi dengan cara seperti itu. Nah, syukur nanti kok sekolahan memperhatikan tablet pennya bisa jalan malah bisa langsung. Bisa. Itu. Lah kemudian ini ada dari Bu Niti tadi gimana anak-anak yang sulit tadi. Lah yang sulit sementara kesulitannya baru itu seperti itu. Nah, kalau yang terpaksa benar-benar nggak punya akses HP, internet atau HP, tapi kelihatannya sudah didata yang nggak punya HP hanya beberapa anak kan dulu. Sudah teratasi kelihatannya. Wong buktinya kemarin PTS juga sudah bisa datang ke sekolahan ya. Dan semua saya kira sudah itu bisa. Nah kalau kaitannya dengan paketan atau kuota ya itulah mudah-mudahan nanti ada kebijakan baru pemerintah di dalam menggunakannya yang 30 giga atau 25 giga itu bisa dimanfaatkan untuk 5 giga. Kemarin saya ngobrol bersama Pak TJ, katanya untuk yang 5 giga itu paket data Pak, itu bisa digunakan untuk mengakses YouTube, bisa mengakses untuk Google, bisa untuk download gitu Pak. Dan untuk yang sisanya itu untuk kuota belajar tentunya Classroom dan Edmodo dan lain sebagainya. Sedangkan yang 5 giga itu bisa dimanfaatkan. Oh iya Pak, saya jadi ingat tadi untuk yang live apabila kita menerangkan lewat YouTube kita ingin mengetahui apa itu? Umpan balik itu pakai aplikasinya Slido kelihatannya Pak Har. Slido. Itu ya, gimana itu cara kerjanya? Ya misalnya kita menerangkan, kita kasih soal. Kita kasih soal misalnya kita buka 5 menit atau 3 detik atau 3 menit. Nah, kemudian silakan anak-anak itu akses Slido yang link yang kita berikan. Mereka cukup mengisikan nama, kelas, lalu soalnya keluar, dijawab. Nah, itu betul dan salahnya bisa kita lihat live langsung lewat Slido. Jadi langsung hari detik itu juga, jadi tidak menunggu lama. Ini langsung ketahuan, oh ini ternyata yang saya jelaskan bisa masuk ke anak misalnya 80% tuntas, bisa jawab semua. Itu bisa menggunakan Slido. Oh itu. Ya, lanjut lagi Pak ke live chatnya. Itu ada Bu siapa itu? Bu Siti Hasanah ya. Bu Siti Hasanah, untuk background sudah terang, matur nuwun Bu
Siti Hasanah, ini berkat kerjasama dengan tim IT ini, terutama Mas Adi yang tiap malam itu berpikir sampai nggak sempat tidur. Malam minggu itu Pak Arya sudah saya telepon itu Pak Mas Adi ya. Nelpon Mas Eko itu lagi bertamu ke temennya, ini Mas Adi masih berpikir di rumah ini cara ngeditnya. Malah ini ada ngirimi itu cara membuat background terang. Ini berkat kerjasama dan kerja keras Mas Adi ini Bu Siti Hasanah. Iya. Lanjut ke live chat berikutnya dari Bu siapa itu? Bu Herina. Iya, Bu Monggo, Pak. Herina. Dari Bu Khairina, tanya Pak, kan anak sudah dapat bantuan kuota ya? Iya memang betul. Bagaimana dengan tingkat pembelajaran daringnya? Apakah ada peningkatan tingkat respon siswa apa tidak? Iya bagus ini. Saya mengamati ini Bu Pak Eri. Beberapa hari setelah itu kuota dibagi kemarin, berarti kira-kira sudah 2 minggu ini ya, 2 minggu atau 1 minggu Pak Eri? Ya 2 minggu. Pokoknya setelah itu dibagi, terus saya mengadakan ini melalui Google Form. Saya melalui Google Form, yaitu melalui Google Form saya menggunakan untuk mengupload tugas dan PH serta remedial. Itu ada peningkatan respon. Peningkatan responnya bagus. Saya dalam 1 hari itu biasanya kan tugas itu tak buka sampai 1 minggu. Ya. Belum lengkap. 1 minggu itu belum lengkap. Ada Pak saya belum bisa ngerjakan karena belum punya kuota. Saat itu kan gitu. Ya nggak apa-apa nanti buka lagi. Nah, terus setelah ini ada kuota ini, kemarin saya ngecek itu 1 hari tanggal berapa itu, tanggal 5-an itu bisa mencapai 100-an lebih anak mengerjakan soal remedial. Iya, saya mengerjakan soal remedial itu biasanya kan sampai 3 hari 4 hari belum rampung Pak Eri, remedial itu. Nah kemarin dengan adanya bantuan kuota itu dari Kemendikbud, loh ini kok remedi biasanya itu sampai 3 hari, ini 1 hari itu yang masuk bisa sampai 100-an lebih, 125-an. Bagus. Kan bagus sekali Ya, dari bagus. 197. Itu yang berarti hampir yang remedi sudah bisa masuk semua. Itu menunjukkan berarti sebenarnya ada manfaat. Tapi yang manfaat yang terutama yang itu Pak Eri, yang 5 giga itu. Iya. Belum tahu nanti kalau 5 giganya udah habis. Itu. Jadi memang ada peningkatan saya merasakan ini terkait dengan ini dengan bantuan pulsa itu, dari Kemendikbud Pak Eri ya. Hanya ini kadang-kadang Pak Eri, Zoom-nya itu mengapa kok anak-anak juga kurang? Itu saya pernah nanya kepada anak, loh kenapa kamu kan udah diberi kuota nggak bisa masuk? Wong kok Pak baru bangun Pak. Waduh. Loh maksud saya ngadakan Zoom, itu, Pak, saya ngadakan Zoom jam 9.30, jam 9 kok baru bangun katanya Pak. Baru bangun Pak. Lah gimana kamu? Lah kuotanya buat apa? Ya nggak buat apa-apa, baru bangun. Nah, itu berarti itu kontrol orang tua ini perlu bantuan orang tua agar anaknya dibangunkan lebih awal. Kalau kita pelajaran itu jam berapa? Jam 7.30 ya? Iya. Jam 7.30 pelajaran ya diusahakan orang tua sudah ikut ngoprak-oprak anaknya gitu. Anak saya di rumah Pak, kalau di Man IJ itu kan jam 7 udah mulai. Maka saya oprak-oprak, bangun untuk ikut pelajaran. Paling enggak disuruh daftar hadir kan harus diisi dulu. Iya. Nah itu ternyata kendala juga. Padahal di jadwal sudah dibagikan Pak Arya bahwa kita mulai live, mulai KPM secara PJJ itu jam 7.30 kan jadwalnya kita sudah berusaha. Tapi ya karena kendala tadi, kadang-kadang anak itu namanya anak Pak. Belum bangun, di rumahnya orang tuanya kadang biarkan. Ya dari itu kami mohonkan kepada Bapak Ibu orang tua dan wali kelas, mohon bantuannya agar anak-anak dan wali muridnya Pak ada. Iya, orang tua siswa cukup berperan ngawasi, berperan ya bantuannya agar membangunkan anak lebih pagi. Ya, agar bisa mengikuti kegiatan KPM yang kami laksanakan secara daring gitu Pak ya. Itu bantuan bagus. Malah lebih bagus lagi kalau bisa diadakan Zoom itu anak-anak suruh pakai seragam, lebih bagus lagi. Pakai seragam gitu ya, ini kelihatan gitu. Tadi saya mengadakan Zoom itu kan anak-anak, Nana silahkan sebelum Pak Ar menyampaikan pelajaran, anak-anak kameranya dibuka dulu. Tak suruh buka kamera. Biar kenal wajah-wajah seperti apa gitu. Ada yang belum kenal. belum mandi, masih itu belum mandi. Jam 7.30 belum mandi. Aduh, bahaya itu. Jam 8-an belum mandi nih Pak.
Nah, maka saya tadi bilang anak-anak, ya silakan ikuti yang bagus, insya Allah bisa. Nah itu. Jadi ini memang itu. Jadi kendalanya banyak. Jadi selain dari anaknya, juga dari jaringan internetnya, juga dari komplek nampaknya. iya, dari pengawasan orang tuanya gitu. Orang tuanya juga sangat berperan sekali itu. Kalau orang tuanya sangat mendukung, kita juga mendukung. Tapi saya juga apresiasi pada orang tua yang selalu konsen memperhatikan anak-anak ikut belajar atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini justru dengan daring ini Pak Heri, kita itu diawasi langsung oleh orang tua loh. Bapak Ibu guru siapa saja yang ngajar, siapa yang ngajarnya asal ngajar, siapa yang malah orang tua langsung tahu. Tahu harusnya. Sebenarnya kita ya harus berusaha selalu memberikan pelayanan yang terbaik itu. Ini ya. Lanjut lagi Pak ke live chat berikutnya. Ini yang live chat itu namanya kalau enggak siapa? Buasana ini ada. Buasana lagi ya. Buasana ini aktif mengikuti perbincangan kita pada siang hari ini, namanya Buasana. Bagaimana caraan untuk anak yang belum ikut PH di dalam PJJ ini? Apakah masih ada ya? Ya, ada tentunya. Oh masih ada ya. Oh belum, masih ada. Ya kalau saya gini, yang belum ikut PH, saya itu ngadakan PH itu misalnya PH 3 kemarin Pak Edi. PH 3 saya tak umumkan dulu. PH 3 akan dilaksanakan besok jam sekian, data jadwal dulu. Jadwal sudah tak beritahu. Nanti dibuka dilihat. Kalau saya PH tak beri waktu kayak mengerjakan soal biasa itu Pak, waktunya tak batasi. Katakan 120 menit. 120 menit tak batasi dilihat. Nanti setelah 120 menit tak tutup soalnya. Dilihat gitu Pak Edi. Ya. Tujuannya apa? Biar anak itu apa ya? On time taruh terangsang. Kalau nggak dibatasi, santai Pak, tekan sampai kapan-kapan masih bisa gitu loh. Itu kan pengaruh juga itu. Tapi dengan tak batasi akhirnya anak-anak cukup langsung ikut. Nah, terus setelah saya adakan seperti itu, tetap ada anak yang nggak ikut. Mungkin alasan apalah, nggak tahu apa, masih pergi keluar kota atau masih pas belum punya kuota gitu kan Pak Heri. Iya. Terus tak umumkan lagi soal susulan PH 3. Nah, susulan kedua gue berarti. Jadi pertama susulan utama, 1, susulan 2, susulan 3 terus 1, ya. Gitu. Saya tuh sampai ngadakan susulan tuh 3 kali, Pak. Nah, akhirnya apa? Ya tujuan saya supaya semuanya itu ikut semua, ikut PH gitu loh. Tapi walaupun begitu sampai hari ini masih ada beberapa anak yang mungkin itu nomor HP-nya nggak aktif itu loh, yang bantuan kuotanya akhirnya nggak masuk, itu ada daftar anak itu. Kita lihat anak yang kedaftar di situ yang nggak pernah ikut PH. Berarti itu yang bermasalah gitu. Ada itu di 9D itu ada beberapa anak, kemudian 9C juga ada beberapa anak. Itu tak lihat, ini anak-anak yang nomor HP-nya nggak aktif sehingga kuota bantuan yang bisa masuk ini ternyata ada kaitannya dengan keterlambatan, sehingga tidak mengerjakan PH itu. Nah, itu bagaimana untuk yang anak nggak bisa ikut PH itu saya caranya itu saya buka PH berkali-kali Pak. Tak jemu-jemu. Satu gelem ngerjake, kedua, 3 terus sampai 3 kali. Sampai anak itu 3 susulan Pak. 3 kali susulan. 3 susulan, lihat, buka 3 susulan, tak rekap nilainya. Lah, saya gini Pak Eri. Nilainya tak rekap, terus tak upload. Ya. Itu upload Pak. Upload biar ketahuan siapa biar yang semuanya bisa lihat. Silakan anak-anak lihat nilainya PH, nilai utama dulu ya. Jadi 9A sampai 9F anak-anak lihat sendiri di grup WA itu. Nah, nanti kan anak lihat siapa yang remedi. Terus tanya, "Lah Pak, kapan saya remedinya?" Gitu kan? Iya. Nah, berarti anak-anak bisa ngerespon jalur remedi. Iya, ada respon. Nah, terus buatkan untuk mengikuti tadi susulan kan Pak ya. Kalau yang susulan kan yang belum pernah ikut. PH itu. Belum pernah itu berarti yang ikutnya susulan. Nah, tapi yang sudah ikut tapi nilainya belum tuntas, itu saya targetkan tak buatkan remedi. Soalnya diturunkan tingkat kesulitannya, terus tak buka lagi anak-anak yang belum tuntas silahkan kerjakan soal remedi grup, gitulah, buka remedi. Nah itu dengan kemarin bantuan kuota itu 1 hari itu bisa ada 100 lebih yang masuk mengerjakan. Itu termasuk partisipasi berarti bantuan kuota yang diberikan oleh Kemendikbud sangat-sangat ya Pak ya, sangat-sangat membantu tentunya. Hanya ini yang saya sayangkan, mengapa kok cuma 5 giga yang gitu loh. Bahwa itunya diperbesar lagi gitu loh. Takutnya nanti malam buat main game katanya.
Itu ada beberapa anak itu wah. Iya, Iya itu beberapa sekolah ya kebetulan memang ada saya juga sharing sama beberapa guru di luar sekolah kita. Ternyata masalahnya itu ngegame. Kalau udah kecanduan game Iya. itu mau 5 giga atau berapa itu Nah itu. akan sia-sia. Nampaknya di sini perlu juga pengawasan orang tua, perlu juga pengawasan dari guru. Itu sangat-sangat diperlukan untuk kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh kita, Pak Har. Iya. Ya kita lanjut lagi Pak Har, mengingat waktu kita sudah mepet ini ya. Ini ada dari Kinarian Production. Apa itu? Dari Berkinarian Production ini nampaknya dilihat dari foto profilnya ini dari Pak Imam ini Pak. Oh, Pak Imam. Iya ini saya lihat Oh, ini iya. Pak Imam ini Statusnya ya. tuh. Ya Pak Imam upgrade Prastyo MPD itu sarannya perlu upgrade kamera Pak Eri ya. Gimana ngupgrade kameranya? Kalau ngupgrade kamera tinggal tool Pak. Tolong nyong tukok di kamera lagi. Ini kameranya kurang bagus ya. Ini berarti kameranya pakai kamera. Ini kamera tab Pak ini Kamera Pak tablet. ya. Kami di sini karena kita punya tab begitu banyak ya akhirnya saya manfaatkan untuk kamera. Manfaatkan barang yang sudah ada ya. Iya, itu kita punya 282 ini Pak. Kalau kita tidak manfaatkan nanti takutnya jamur dan ketinggalan zaman. Karena yang namanya peralatan elektronik itu tiap waktu itu keluar yang baru, keluar yang baru, keluar yang baru. Tapi udah bagus kelihatan. Ya, ini kita ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 tab kita gunakan ya siang hari ini. Iya, bagus. Ya tidak menutup kemungkinan kami buka sepenuh-penuhnya untuk kepada pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab tentunya Pak. Kadang-kadang nih dari Bu Hasna, Ya. kadang-kadang ditampilkan dua-duanya jangan satu terus. Oh berarti Ini ya kami bingung ini. ini tampilnya satu tak berarti? Ya satu misalnya saya ngobrol nanti Pak ada yang lihat. Oh nggak bisa gitu. Ya ini masalah kembali lagi Pak. Kalau kita ini siapa namanya? Dari anggaran yang ada ini saya bingung kadang-kadang Pak. Ini sudah keluar anggaran banyak ini. Namanya tripod itu kita harusnya punya 4 atau berapa supaya angle kameranya itu bisa variatif. Karena kita masih punya 2 ya terpaksa kita gunakan 2. Ya gitu. Nah nantilah sambil berjalan mungkin ada beberapa pos dari tentunya dari dana pos yang masih bisa kita gunakan Pak Ar. Oh, berarti butuh anu lagi, alat lagi yang bisa menggabungkan dua. Ya 2 angle ini kita masih satu angle jadi supaya gambar yang dihasilkan itu bagus. Kami sudah berusaha maksimal dengan peralatan yang ada supaya hasilnya itu tidak mengecewakan Pak Ar. Lanjut mengingat waktu kita terbatas. Yang terakhir Pak Har ini dari siapa ini? Bu Siti Hasanah Pak Har ya. Yang tadi. Kadang ditampilkan dua-duanya jangan satu-satu. Oke, terima kasih atas sarannya. Akan kami tampung dan akan kami diskusikan kembali dengan tim IT SMBN 1 Kajen. Termasuk ini kok turun-turun terus ini. Ini Angle-nya ganti Pak. ini turun-turun terus ya, saya harus pegang ini. Nah, kalau nggak ini nanti suaranya hilang. Itu ya karena itu alatnya kita. Apa ini bautnya kurang kencang Pak Mas ya? Nanti Iya udah dikencangkan nanti ya. tekan aja biar ora turun-turun. Ya, Kok ini. karena wis tua gitu dulu gitu. Itu ya nanti digunakan ini. Ya, kurang kenceng mungkin Pak Ar mode-nya. Karena ya, tadi ada di naik turun sesuai dengan tamu yang ada Pak Ar. Kalau di sini host rata-rata tinggi Pak Ar. Jadi tetap ininya tidak dinaik turun sedangkan untuk tamu itu kadang-kadang kan ada yang tinggi naikkan atau turunkan lagi naikkan lagi. Oh gitu Ya, ya. jadi nanti ini aja untuk siaran kita pada siang hari ini tuh persiapannya lama ini Pak Ar. Oke, 1 jaman ini karena kita masih dalam rangka siaran uji coba Pak Ar. Ya, jadi nanti akan terus kami perbaharui dan kami upgrade sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang ada Pak Ar. Terima kasih ini untuk Bu Siti Hasanah. Ya, terus ini saya terakhir ini Pak Eri ya. Jadi kalau saya tadi mudah-mudahan
supaya ini bisa diakses sebanyak-banyaknya, tidak terbatas oleh peserta berapa 100 200, itu juga perlu seluruh siswa bisa mengakses semua. Kalau misalnya ini bisa diakses, maka pembelajaran bisa menggunakan Ya ini program UPS. seperti ini, maka lebih bagus itu. Kalau iya, nanti saya minta tolong Pak Eri hari Senin yang akan datang. Oke, siap. Datang Oke. mencoba pembelajaran menggunakan langsung ini seperti ini. Jadi tak tayangkan lewat program ini, sehingga nanti anak-anak bisa membuka kembali yang pada kesempatan Hari ini, langsungnya ya. tidak bisa. Gitu ya. Oke, siap Pak Har. Tapi sebelumnya nanti dihubungi dulu adminnya Pak Har, itu ada Mas Adi ya, nanti bisa kontak Mas Adi bahwa ini akan live jam segini. Iya. Nanti Saya disiapkan Senin biasa jam pelajaran jam 7 Pak. jam 7.30, tapi saya mulainya biasanya jam 8. Oh jam 8 berarti jam 7 tet Mas Adi ini. Ya mohon izin dulu sama Bapak Kepala Sekolah ya, ini untuk mempersiapkan studio digital, tidak bisa ikut apel Pak itu ya, tidak apa-apa. Ya, Ini kita apel dulu. yang penting hadir dulu. Ini persiapannya lama Pak Har. Ya. Karena kita harus setting dulu suara, kadang-kadang ada perubahan, ada cahaya. Mungkin karena listriknya itu kadang-kadang voltasenya itu nggak stabil ampernya. pengaruhnya itu ya. Ya, Tekanan jadi listrik cahayanya dirubah-rubah settingan di servernya Pak Har ya. Jadi itu harus, ini lama seperti kita siang hari ini 1 jam lebih nih. Padahal malamnya itu kita sudah diskusi ini gimana ini. Ya, itu aja Pak Har. Ya mungkin karena masih Masih belajar perdana, masih belajar Kalau terapnya. jalan nanti insya Allah Dan lancar. dan ini satu-satunya channel Pak Har di Kabupaten Pekalongan yang baru bisa atau ada OPS itu hanya ada di SMPN 1 Kajen yang bisa ada podcastnya Pak Har. Iya bagus sekali. Itu saya sudah diskusi dari berbagai macam sekolah. Belum ada Pak Har. Dan ini satu-satunya, kembali lagi bukan promosi, ini bukan promosi. Karena saya melihat ya individu-individu di SMPN 1 Kajen sebenarnya maju-maju Pak. Iya, Kreatif. Saya juga tahu. Semangat. Tinggal dukungan dari atasan atau dari beberapa pihak supaya lebih maju lagi Pak. Iya, butuh dukungan. Butuh dukungan baik moral maupun spiritual Pak. Baik jerbasuki mau beo kata orang Jawa itu. Iya itulah memang perjuangan membutuhkan doa. Apa itu doa? Dorongan. Gimana, ini masih ada live chat atau kita tutup dulu Pak? Kita sambung pertemuan yang akan datang lagi Pak. Iya, sementara itu dulu Pak Heri. Ya. Karena sudah kelihatannya chatnya sudah habis. Sudah habis ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haryadi yang sudah mau menyempatkan diri untuk hadir di studio digital SMPN 1 Kajen. Iya. Dan untuk teman-teman yang lain yang ingin berbagi cerita atau berbagi keluh kesah tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh Pak Arya di sini. Kadang-kadang ada teman yang mengartikan PJJ itu apa? Pergi jalan-jalan. Bukan itu yang kami maksudkan di sini adalah pembelajaran jarak jauh. Iya. Ya, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada siswa atau ada pengumuman baru yang kadang-kadang tidak bisa tercover oleh media-media yang lain. Mungkin dengan memanfaatkan media kita, studio digital kita, bisa sedikit mengurangi keluh kesah atau sedikit membantu lah dari teman-teman guru yang ada di SMPN 1 Kajen. Iya. Itu saja yang dapat kita sampaikan Pak Arya untuk berbagi cerita pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu terekam.